Baik ya, langkah pertama setelah kita membaca soal cerita, untuk selanjutnya kita akan membuat model matematika. Untuk memudahkan dalam model matematika, kita misalkan terlebih dahulu roti A kita misalkan dengan X, roti B kita misalkan dengan Y ya, supaya sesuai dengan kalimat matematika, yaitu mengubah kalimat biasa ke dalam kalimat matematika. Kalau kalimat matematika itu biasanya menggunakan variabel. Variabel itu berupa huruf dari A sampai Z. Nah, yang biasa kita gunakan itu adalah variabel X dan variabel Y. Jadi kita misalkan roti A sebagai X, roti B sebagai Y. Untuk selanjutnya kita buat dulu tabel untuk memudahkan membuat model matematika. Nah, tabelnya itu ini ya, ada X, Y. Tadi unsur-unsurnya itu kita baca lagi dalam soal ceritanya. Ada unsur terigu, ada mentega, ada harga ya. Seperti yang di sini. Roti A diperlukan terigu, ada mentega itu ya, yang diketahuinya itu, terus ada juga harga. Baik. Untuk terigu X atau roti A, terigu dibutuhkannya berapa gram? Nah, untuk membuat roti A diperlukan 200 gram. Berarti untuk variabel X diperlukan 200 gram terigu. Kemudian untuk variabel Y atau roti B, untuk roti B diperlukan berapa gram terigu? Untuk roti B, nah untuk roti B diperlukan 100 gram terigu. Berarti pada kolom variabel Y kita tulis 100 gram gitu ya. Nah, sekarang keterangannya terigu itu ada berapa kilo, stoknya itu ada berapa kilo. Nah, di sini lihat terigu hanya 4 kilogram. Di sini 4 kilogram. Kalian lihat di sini ada gram, kilo. Berarti ada yang berbeda. Kita harus samakan dulu satuannya. Kita rubah 4 kilo ke dalam gram. Berarti 4 dikali 1000. Dikali 1000 jadi 4000 gram. Itu ya. Untuk selanjutnya mentega. Untuk roti A diperlukan 25 gram mentega. Berarti di sini 25 gram. Kemudian untuk roti B yang diperlukan itu adalah 50 gram mentega. 50 gram. Dan stoknya yang tersedia itu mentega itu 1,2 kilo. Nah, kita rubah dulu yang kilo ini ke dalam gram, berarti dikali 1000. 1,2 dikali 1000 berarti 1200 gram. Nah, sekarang harganya untuk roti A, harganya itu adalah Rp400. Untuk roti B atau pada sumbu Y, pada variabel Y, harganya Rp500. Nah, keterangannya apa? Keterangannya itu Z saja. Nah, setelah dibuat tabel gini, kita terjemahkan ke dalam model matematika. Berarti 200X ditambah 100Y 4 kilogram kurang dari atau sama dengan 4000. Kan harus sama satuannya. Kenapa ini harus kurang dari atau sama dengan? Kan di sini dikasih keterangan hanya. Kalau hanya berarti maksimal itu 4 kilo, tidak boleh lebih dari 4 kilo. Kalau kurang boleh kalau kurang, tapi tidak boleh lebih dari 4 kilo. Makanya di sini lambangnya itu kurang dari, boleh kurang.
atau juga boleh sama dengan 4.000, tapi tidak boleh lebih. Sekarang ini mentega berarti 25x ditambah 50y kurang dari 1200. Syaratnya X itu harus lebih dari 0 ya, ini syaratnya. Maksudnya roti A itu harus lebih dari 0. Boleh terjual, boleh tidak terjual. Ya, boleh terjual berarti bisa terjualnya bisa 1, kan lebih dari. Bisa 2, ini lebih dari ya. Bisa 1, kan kalau lebih dari begitu. Lebih dari 0 kan gitu. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Atau sama dengan, kan lebih dari atau sama dengan. Boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti tidak ada yang terjual rotinya. Tapi tidak boleh kurang dari. Kenapa? Karena tidak ada roti yang terjualnya negatif 1. Roti terjualnya negatif 2, tidak ada. Berarti kalau syarat itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Sama ya untuk Y atau roti B juga syaratnya itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Dan fungsi objektifnya itu adalah harga ya, 400x ditambah 500y. Nah kalau ini sama dengan Z ya. Jadi kalian bisa paham ya, yang 1, 2, 3, 4. Nah ini ya, ini namanya fungsi kendala. Sedangkan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, persamaannya ini adalah fungsi objektif ya. Gitu ya.